Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hari ini kuliah terakhir kita ya, mata kuliah kimia lanjut dengan saya. Next pertemuan akan dilanjutkan dengan Ibu Uli. Nanti tolong dihubungi Ibu Ulinya, saya juga akan menghubungi beliau. Ya, materi kita terakhir adalah mengenai grafimetri. Ya, analisa kuantitatif bagian grafimetri. Ya, grafimetri itu apa ya? Jadi intinya kalau grafimetri ini dia ditimbang. Ya, jadi ada yang dengan metode penguapan, ya, pengendapan seperti itu, ya. Nah, jadi tahap awal biasanya pemisahan komponen yang mau kita ketahui dari komponen lain pada sampel, ya. Lalu dilakukan tahapan-tahapan sedemikian rupa hingga tahapan pengendapan, ya. Jadi pengukurannya itu dilakukan dengan cara penimbangan, ya. Nah, jadi banyaknya komponen yang dianalisis itu kita tentukan dari hubungan antara berat sampel, ya, dengan massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan hasil reaksi, ya. Nah, ini yang juga sudah dilakukan sama temannya pada saat praktikum grafimetri, ya. Persyaratannya apa untuk kita bisa melakukan analisis secara grafimetri? Biasanya zat yang ditentukan harus dapat diendapkan ya secara terhitung 99% ya. Endapan yang diperoleh itu harus cukup murni ya. Nah, analisis grafimetri itu kita lakukan dengan cara apa? Pengendapan, ada yang penguapan, ada elektrolisis. Kalau metode pengendapan, sampel ya yang akan ditentukan, ditimbang ya, lalu dilarutkan ya, lalu apa namanya senyawa yang dihasilkan harus memiliki syarat ya, yaitu memiliki kelarutan yang sangat kecil ya, sehingga bisa mengendap kembali ya. Ya. Nah, endapan yang terbentuk itu harus berukuran lebih besar daripada pori-pori alat penyaring ya. Jadi harus lebih besar karena kalau misalnya kecil dia pasti akan lolos saring ya. Kemudian endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis ya dengan ion endapan. Nah, jadi hal ini dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan ya dan memaksimalkan endapan ya. Jadi kita mencucinya untuk membuang pengotor ya. Jadi endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100 sampai 130 derajat ya atau dipijarkan ya tergantung suhu dekomposisi analit. Nah, pengendapan kation contohnya ya. Nah, misalnya pengendapan garam sulfida ya, pengendapan perak dengan klorida atau logam hidroksida ya dengan mengatur pH larutan. Penambahan reagen dilakukan dengan berlebih untuk memperkecil kelarutan produk yang diinginkan ya. Nah, penambahan reagen secara berlebihan akan memaksimalkan ya produk yang terbentuk ya. Selanjutnya ada metode penguapan. Ya, digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Ya. Caranya dengan pemanasan ya atau penambahan suatu reaksi hingga komponen yang tidak diinginkan menguap. Metode yang paling sering ini kita gunakan itu contohnya adalah pengukuran kadar air ya. Pengukuran kadar air itu sekedar menguapkan air ya pada bahan ya. Nah, sampai beratnya konstan ya. Jadi itu metode lalu ditimbang ya. Jadi grafimetri intinya adalah penimbangan. Nah, jadi metodenya ada pengendapan, penguapan dan elektrolisis. Nah, kalau penguapan tadi contohnya ya pengukuran kadar air metode grafimetri. Metode lainnya ada ya. Metode penguapan ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air ya tadi nih dalam suatu senyawa atau kadar air dalam sampel basah. Ya, berat sampel sebelum dipanaskan merupakan berat senyawa dan berat air kristal yang menguap ya. Ini dia ya. Jadi pemanasan untuk penguapan air kristal adalah 110 sampai 130 derajat Celcius ya. Nah,
Ini metode elektrolisis ya, metode elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam ya. Nah, ionnya tadi itu ya berada dalam bentuk kation, kita aliri dengan arus listrik ya, lalu akan menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Lalu endapan, kemudian ditimbang ya. Elektrolisis dilakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar, seperti air limbah contohnya. Ya, diendapkan ya. Apabila kadar analit dalam sampel hanya berupa unsur pelarut, maka metode gravimetri tidak mendapatkan hasil yang teliti ya. Kinerjanya lambat ya, karena kan tadi waktu kerjanya juga panjang seperti itu ya. Waktu tunggunya lama ya. Memerlukan sedikit peralatan ya, tapi peralatannya sedikit ya, cuman timbangan sama oven untuk menguapkan. Jadi tidak perlu mengkalibrasi. Jadi hasilnya didasarkan pada berat yang diperoleh tadi. Akurasinya 1 sampai 2 bagian per 1000. Sensitivitas analit itu lebih besar daripada 1%. Selektivitas tidak terlalu spesifik. Ya. Prosedurnya ya kita harus penarutan, kita endapkan, ya lalu penyaringan, pencucian, ya lalu pengeringan, lalu penimbangan dan perhitungan. Ya, jadi ini tahapan yang dikerjakan. Penyiapan larutan ya, pH sangat berpengaruh pada kelarutan endapan ya. Untuk pengendapan, endapan yang dikehendaki yang seperti apa? Tentunya yang bisa disaring ya dan dibersihkan dari pengotor ya, memiliki kelarutan cukup rendah ya. Jadi sehingga tidak ada analit yang terbuang ketika kita saring atau kita cuci ya karena dia tidak larut di situ. Lalu tidak reaktif terhadap udara ya sehingga tidak berubah bentuk ya atau menguap. Setelah dikeringkan atau dibakar menghasilkan produk yang diketahui komposisinya. Ya, lalu selanjutnya ada agen pengendap. Agen pengendap ini dia bersifat spesifik ya, bereaksi dengan senyawa tertentu. Ukuran partikelnya itu bagaimana? Jadi endapan yang kita saring itu baiknya endapannya itu partikelnya cukup besar ya. Nah, lalu endapannya ya, endapan kristal itu ya. Jadi kita maunya dia 10-4 cm. Faktor yang mempengaruhi ukuran endapannya. Mekanisme pembentukan endapan ya. Jadi terbentuknya endapan itu dimulai dari terbentuknya larutan lewat jenuh ya, supersaturated solution. Nah, lalu terbentuk nukleasi ya, pembentukan partikel endapannya ya. Nah, ini dia. Jadi untuk pembentukan nukleasinya itu ada secara induksi ya, penambahan senyawa tertentu atau secara spontan. Nah, proses pengendapan selanjutnya merupakan kompetisi antara nukleasi dan partikel growth. Ya, jadi partikel growth itu di mana nukleasi terbentuk ya, ion-ion lain tertarik sehingga terbentuk partikel yang dapat disaring. Ya. Ya, ini contoh dari partikelnya ya. Endapan koloid ya, perak nitrit kemarin kita gunakan ya pada saat praktikumnya. Ya, AgCl cenderung membentuk endapan koloidnya. Nah, pada awalnya hanya terdapat sedikit Cl bebas dalam larutan ya. Nah, yang disebabkan oleh Ag yang berlebih ya. Lalu lapisan terluar dari endapan yang mengandung kedua ion cenderung untuk menarik Ag plus ke dalam lapisan primer ya, sehingga terbentuklah koloid AgCl. Nah, ukuran koloid tadi dapat ditingkatkan dengan pemanasan ya, pengadukan dan penambahan elektrolit ya.
Nah, lalu ada koagulasi ya. Jadi beberapa koloid bisa berkoagulasi mengangkut ya turun sejumlah besar air menghasilkan endapan mirip gel ya. Ada liofilic, ada liofobik ya. Liofilic ya atau emulsin, lalu ada suspensi ya. Kalau liofilic ini koloid yang mempunyai afinitas kuat terhadap pelarut ya. Kalau yang suspensoid ya, koloid yang mempunyai afinitas terhadap pelarut ya rendah. Tunggu sebentar ya. Lalu selanjutnya kita ini contohnya, contoh tadi pembentukan koagulasi ya. Jadi NaCl yang ditambahkan pada larutan AgNO3 ya, maka AgCl yang terbentuk bermuatan positif ya. Muatan akan berubah negatif bila NaCl ditambahkan terus ke dalam larutan ya. Ini pendekatannya ya. Penambahan elektrolit yang sesuai akan mengurangi double layer tadi yang terbentuk pada proses koagulasi. Ya, lalu ada kopresipitasi. Ya, di fenomena di mana soluble ikut mengendap bersama dengan analit ya. Jadi ikut mengendap, dia senyawa tersebut bukanlah merupakan material yang seharusnya mengendap. Contohnya ada H2SO4 ditambahkan dengan BaCl2 ya yang mengandung sedikit nitrat ya, ternyata endapan BaSO4 ya mengandung BaNO3 ya. Nah, untuk menghitungnya seperti apa? Ya, setelah sampel berisi analit dikehendaki diperoleh, lakukan penimbangan. Tadi ya kita timbang, lalu tahap selanjutnya sampel tadi ya merubah bentuk sampel ya ke bentuk yang dapat ditimbang ya. Jadi dengan tahap pengendapan. Nah, bila endapan yang didapat adalah analit yang dihendaki, maka persen analit yang kita peroleh itu adalah berat analit per berat sampel dikali 100%. Ya. Ya, silahkan dicatat nih, persen analit itu sama dengan ya berat analit ya per berat sampel kali 100%. Ya, itu apabila endapan tadi itu sudah analit yang kita kehendaki ya. Nah, jadi biasanya endapan yang didapat ini mengandung analit bersama dengan unsur lain. Nah, maka dari itu perlu kita ketahui ya berat analit itu ditentukan dengan faktor gravimetri. Ya, nah faktor gravimetri ini adalah ya AR atau MR senyawa yang ditentukan per MR senyawa ya bentuk yang ditimbang ya. Jadi misalnya ini ya berapa mol atau milimol yang tergantung dalam 2 gram asam benzoat murni ya. Nah, jadi untuk memudahkan ya asam benzoat dinotasikan sebagai HBS ya. HBZ hanya asam, BZ benzoat ya biar gampang kita. Nah, jadi mol yang terbentuk itu adalah yang terkandung tadi dalam 2 gram, itu adalah 2 gram asam benzoat dikali 1 mol asam benzoat per MR-nya ya, 1,2 ya, sehingga mol yang terkandung dalam 2 gram asam benzoat itu adalah 0,0164 mol asam benzoat ya. Ini persoalan selanjutnya silakan dikerjakan.
Oke, berapa? Berapa jawabannya? Stokiometrinya masih ingat nggak? Ini ada. Oke, ya. Ini dia. Nah, berapa jawabannya? Silakan dihitung. 8,09 gram ya, Bu. Oke, ya, dapat ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Berapa? Ini ketutupan sama ini. Ini jawaban langsung keluar ya. Di berapa gram Na+ ya terkandung dalam 25 gram ya Na2SO4 ya. Jadi kita kan harus cari faktor gravimetrinya dulu tadi ya. Nah, lalu kita dapatkan jawabannya 8,09 gram. Selanjutnya, silahkan. Nah, ini seperti contoh praktikum kita ya. Bener nggak? Ya, jadi kita menghitung berat endapan Cl ya, berapa persen berat Cl ya. Tadi berapa persen analit tadi? Tentukan dulu persen faktor gravimetrinya ya. Bagaimana tadi faktor gravimetrinya ya? Berarti ARCl per MR AgCl. Nah, silakan dicari. Harusnya tabel periodiknya tersedia selalu ya. Bu, faktor gravimetrinya 47,51%, Bu. Itu hasilnya. Itu persen Cl-nya malah ada dapat.
Persen CL tadi Faktor apa? Faktor Berat. gravimetrinya, Bu. 35,45 per 143,4, Bu. 143. Berapa jawabannya? 143,4. Iya. 0. Iya. Nah, jadi rumus persen CL-nya bagaimana nyarinya? Berat sampel dikali kali faktor gravimetri banding dengan berat endapan kali 100%. Oke, dapat jawabannya? Empat 4,1 gram, Bu ya. Nge-lag laptop saya. Oke. Yang lain bagaimana? Berapa jawabannya? 47,51%. 37, bukan 47. 47, Bu. Ya, 47 ya. Oke, sudah dapat ya kita jawabannya ya, persen CL-nya. Oke, ini ya di dalam pupuk KCl, berapakah di dalam KCl ya? Apa ini? Ininya kok nggak mau naik ya? Bantuan Zoom-nya ini ketutup jadi layar saya nih. Soalnya saya nggak kelihatan. Jadi kita langsung aja keluarin jawabannya ya. Oke. Nah, ini selanjutnya yang tadi kita lewatin saja. Silahkan dihitung.
Oke, berapa jawabannya? Oke, nih ya. Hitung molaritas ya suatu larutan H2SO4 yang mempunyai densitasnya ada 1,3 gram per mili dan mengandung ya 32,6% SO3. Nah, berat SO3-nya ada 80,06 ya. Ya karena 1 mol menghasilkan 1 mol H2, 1 mol SO3 menghasilkan 1 mol H2SO4, maka ada 53 mol per liter H2SO4 dalam larutan. Oke, nanti dipelajarin lagi ya stoichiometrinya ya. Kemarin kita juga sudah bahas kembali ya sekilas di trimetri ya. Nah, selanjutnya ini ya. Hitung berapa gram NaCO3 murni yang diperlukan untuk membuat 250 mili larutan 0,50 normal ya. Nah, natrium karbonat itu ditreaksi dengan HCl. Ini kemarin sudah ya? Kalau nggak salah. Sudah ya. Oke, ini sama ya seperti tadi ya contoh soalnya ya. Coba silakan dihitung persentase kloridanya.
Oke, sudah? Berapa jawabannya? Sama seperti tadi nih. Berapa jawabannya? Halo, berapa jawabannya? 29,21%. Oke, ya. Ini laptop saya udah mau habis baterai. Colokan yang mulah ya. Jadi ini dapatnya ya, 29 ya. Dijawab ya pertanyaan saya ya. Nah, ini selanjutnya. Sama ya, sama soalnya ya, persen berat CL lagi ya. Udah dapat kita faktor gravimetrinya. Silahkan ganti aja angkanya. Sama soalnya ya? Sama nggak? Coba dicek dulu soalnya. Dengan soal yang pertama tadi. Sama nggak angkanya? Beda? Beda, Bu. Oke, silahkan lanjutkan. Berapa? Hitung. Maaf Bu, yang ini tadi udah dicari. Ah, sudah Yang sama ya, sama sebelumnya. yang soal sebelumnya ya. Iya Bu. 47,51 ya, itu tadi. Nah, Iya ini Bu. selanjutnya berat biji Fe S2 ya harus diambil untuk analisis sehingga berat endapan BSO4 yang diperoleh ya sama dengan setengah dari persen S dalam sampel. Nah, ini perumpamaan. Ya, perumpamaannya ya. Kita lihat aja langsung pembahasannya ya. Jika terdapat ya sebanyak A ya persen S ya. Nah, maka berat endapannya itu setengah ya, setengah A dari gram BaSO4. Nah, jadi kita mau cari persen A-nya ya. Kita mau nyari berat bijinya ya. Jadi mau nyari berat endapannya. Berat endapannya setengah. Berat sampel ya. Berat endapannya setengah A. Oh, kita mau nyari berat sampelnya. Ya. Nah, sehingga kita dapatlah ya berat sampelnya adalah 6,869 ya. Ini dia di misalnya perumpamaannya ya. Selanjutnya kita punya contoh ada ortofosfat ya ditentukan dengan menimbang sebagai amonium fosfo ya. Hitung persen P dan persen P2O5. Nah, ya. Jadi perhitungannya sama, cuman faktor gravimetrinya aja yang berbeda berarti ya. Yang satu faktor gravimetrinya yang P per ini ya, lalu yang P2O5 yang satunya lagi ya. Nah, ini dia perhitungannya ya. Kita cari dulu ya MR NH4 3PO4-nya itu ada 1876 ya. Nah, jadi persen P-nya didapatkanlah 7,11% dan persen P2O5-nya 16,30%. Ya, dari hasil yang sama ya kita bisa mengetahui
bahan yang berbeda persennya, ya. Kita bisa mengetahui persen zat yang berbeda. Ya. Oke, untuk contoh soal selanjutnya. Oke, ini silahkan dicari. Oke, sudah? Jadi ada dua lagi yang dicari, persen Mn3O4-nya dan persen Mn-nya. Oke, ya, ini dia, kita cek ya. Berat endapannya ada 0,126 gram, berat sampelnya ada 1,52 gram. Ya, Mn2O3-nya ya. Mn3O4. Oke, ini salah ya, salah soal ya. Dia itu berapa persen Mn2O3 yang dicari ya. Ini salah ya yang ini ya. Ini ya. Ya. Oke. Nah, ya untuk faktor gravimetri. Maka saya juga tadi bingung nah soalnya kok sama ya, bahannya sama yang dicari. Nah, lalu kita cari dulu ya faktor gravimetrinya ya untuk Mn. Ya, untuk Mn karena ada 3 mol Mn-nya ya. Sehingga dikali 3 ya atom relatifnya ya. Ada 3 atomnya, lalu dibagi dengan Mr Mn3O4-nya. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya masih ada. Oke, ini fosfor ya. Berat sampelnya 0,5428 gram diendapkan ya. Lalu dipanggang menjadi Mg2P2O7. Endapannya itu sebanyak 0,0
2234 gram. Nah, yang ditanyakan persen P2O5 dan persen P. Apa sama juga soalnya sama yang tadi? Ya, yang penting ini harus diingat ya, rumus yang ini ya. Persen analit itu sama dengan berat endapan kali faktor gravimetri per berat sampel kali 100%. Ya, untuk mengetahui persen analit. Oke, faktor gravimetrinya untuk yang persen P2O5 ini cara mendapatkannya. Ya, sehingga ini persen P2O5-nya. Oke, silahkan dihitung. Tinggal hitung aja. Bantuin hitung aja. Oke, hitungannya. Sebelum laptop saya habis baterai, sudah kita selesaikan. Berapa hitungannya? 26,25%. Oh iya, sama ya, tadi sudah kita hitung ya. Oke, untuk yang persen P-nya bagaimana? Berapa persen P-nya? Sebelas 11,45%. Oke, udah habis baterai saya nih. Oke, 11% ya? Ya? 11,45, Bu. Iya. Oke. Nah, pas habis. Ya, pas habis slide-nya. Oke, sampai di sini ya mengenai perhitungan gravimetri kita. Mana dia?
Kok nggak mau? Nge-lag. Oke, udah 10% baterai saya. Nah, nanti ketika praktikum harusnya sudah bisa ya, nanti perhitungannya. Yang hidupin kamera cuma 4 orang ya. Oke, nanti silakan dilanjutkan di e-learning-nya. Ya, kita cukupkan di sini dulu. Ya, jika ada pertanyaan boleh kita sampaikan untuk didiskusikan di e-learning ya. Mohon maaf atas kekurangan hari ini ya. Jika ingin ada masukan, ada komentar, nanti saya akan buatkan ya di e-learning-nya ya. Nanti kita buat apa namanya? Voting ya. Voting mengenai hasil perkuliahan. Biasanya itu kalau misalnya mau lihat nilai itu di akhir semester itu harus ngisi edem ya. Nanti kita coba buat untuk sayanya ya secara individu. Sampai di sini dulu saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.